Silakan Roh Kudus berbicara langsung pada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih. Saudara yang kasih, saya mengajak kita membuka satu bagian dalam Alkitab yang sangat jarang. Mungkin ada yang mengkhotbahkannya, tapi saya belum pernah dengar. Itu dalam 2 Samuel pasal 21. Dan apa hubungannya dengan pujian dan penyembahan yang kita lakukan? Saya akan mulai dengan suatu penglihatan yang dilihat oleh seorang pemimpin pujian, salah satu pemimpin pujian terbesar yang saya kenal, Pendeta Gerald Rollins dari Brisbane. Beliau memimpin The Feast of Tabernacle, selama 10 tahun berturut-turut. Puji-pujian bukan di dalam gedung, tetapi puji-pujian di alam terbuka yang diikuti oleh 100 bangsa. Saudara dengar? 100 bangsa. Doakan untuk Pak Niko. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang diundang untuk berkhotbah di sana. Tepuk tangan buat Allah kita. Putra Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan dia berkata begini, di dalam saya berdoa untuk Indonesia, saya melihat ke 27 provinsi Anda sedang disinari oleh matahari yang begitu terik. Mendadak ada awan hitam. Dan apa yang dia lihat ini saudara, bukan baru, tetapi beberapa tahun yang lalu. Karena dulu beliau sering datang ke Indonesia. Dia seorang pengkhotbah yang hebat dan juga pernah datang kemari saudara. Dan pada waktu awan hitam itu datang, menutupi provinsi demi provinsi, yang dia lihat awan hitam itu membawa hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu adalah berkat, pencurahan Roh Kudus. Tetapi dia melihat saudaraku, satu tentara yang bangkit. Tentara ini adalah para pemuji. Dan waktu mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah dengan pengurapan daripada Tuhan, provinsi demi provinsi, maka awan hitam itu ditiup oleh angin, sehingga awan gelap itu menjadi hilang. Saya kira saya tidak perlu terjemahkan, saudara mengerti. Berapa banyak saudara mau terlibat di dalam tentara Allah yang dibangkitkan, bukan dengan pedang, bukan dengan golok, tetapi dengan puji-pujian, kemuliaan Allah yang mengusir awan hitam itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tadi di toilet saya bertemu dengan seorang penyanyi pop terkenal yang jadi presenter di televisi. Saya percaya mungkin dia kesini, dia tanya, Tuhan, aku sudah terkenal, sekarang apa yang mau dari hidupku? I tell you brother, Tuhan mau engkau jadi imamnya Tuhan. Amin. 2 Samuel pasal 21. Doa untuk negeri itu. Amin. Saudara tahu bahwa salah seorang tanda seseorang itu kuat, dia merasa aman, dia itu berani mentertawakan dirinya sendiri. Tadi pagi saya pelayan sampai siang, dan kami tinggal di apartemen dari Bethany. Dan waktu kami masuk ke tempat kami, begitu dibuka kuncinya, tidak bisa terbuka saudara. Mungkin ini salah nih, gimana? Kita ketok. Saya ketok, istri saya kan pelan, saya ketok agak keras. Sebab di dalam cuma ada seorang pembantu laki-laki. Mungkin dia tidur, saya telepon dia. Dia menerima telepon. Lalu saudaraku, saya rasa something wrong. Mengapa kuncinya nggak cocok? Kita lihat, lantai 32 benar. Lalu istri saya berkata, tower berapa? Oh iya. Kita salah masuk saudaraku.
Kita salah masuk, saudara. Dan salah masuk akhirnya kita pulang. Dan saudara, demikian juga Daud bin Isai adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji apa saja yang dia lakukan berhasil. Tuhan berjanji orang yang diurapi oleh Tuhan, Tuhan akan menyuplai segala kebutuhannya. Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan turun tetapi dia akan naik. Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan jadi ekor tetapi jadi kepala. Tuhan berjanji dia tidak akan pernah kalah. Di dalam kehidupan Daud, dia tidak pernah sekalipun dikalahkan oleh musuhnya. Dia cuma dikalahkan oleh dirinya sendiri. Dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tetapi dia tidak pernah dikalahkan oleh musuhnya. Dan dia mengalami selama 3 tahun panennya gagal. Saya tahu di Israel sangat tergantung daripada curah hujan. Curah hujan itu gambaran berkat. Kehidupan kita sangat tergantung daripada berkat Allah. Dan seperti saya tadi siang, Daud mulai berpikir, something wrong. Tahun kedua masih panen gagal, something very wrong. Tahun ketiga tidak pernah terjadi, something very very wrong. Dan firman Allah berkata pada waktu, saudaraku, Daud itu nanti saya baca dalam 2 tahun 7 yang kita baru nyanyikan tadi. Pada waktu itu Salomo membuat perjanjian dengan Tuhan. Sekiranya Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan sekiranya Tuhan mengizinkan penyakit sampar datang kepada umat Allah, tahukah saudara janji Tuhan bahwa kita akan mendapatkan pemeliharaannya? Saudara yang kasih Tuhan, terhadap penyakit sampar yang busuk, 1000 orang rebah di sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, tetapi tidak akan menimpamu. Tuhan menjanjikan keamanan. Tuhan menjanjikan yang luar biasa, terutama bagi umatnya yang dipilih oleh Allah. Jangan terima bahwa nasibmu sama dengan orang dunia ini. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita persemakmuran dengan Israel. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bayangkan Daud datang menghampiri Tuhan. Dia mendirikan sebuah kemah di atas tabut perjanjian di Bukit Sion. Dan dia nyanyikan ajarku mengerti. Kita semua nyanyi. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Dia mengangkat tangannya. Belajar. Dia memetik kecapinya. Dalam firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Haleluya, Allahku, haleluya. Tuhanku, ajar segala rancangan. Oh, Allah yang hidup. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Firman Allah berkata, David inquired the Lord. Dan waktu dia bertanya kepada Tuhan, Allah menjawab. Amin, saudaraku. Saya diberi satu resep oleh seorang rekan saya. Kita itu harus jadi domba, tidak boleh jadi kambing. Apa artinya kambing itu? Kambing itu khawatir, lalu ngamuk, terakhir bingnya apa? Bingung, saudaraku. Khawatir, ngamuk, bingung, saudara. Tapi kita harus jadi domba.
Tahu singkatan domba? D, gampang ini saudara. Masa nggak bisa? Do itu apa? Doa. Kalau anaknya Pak Niko nggak tahu, ini berat saudara. M-nya apa? Mengucap syukur. Amin. Banyak bangkit. Nah, gitu saudara. Mencari Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah menjawab doa. Berbahagialah saudara yang tidak menyembah, yaitu Allah yang punya mulut tidak bisa berbicara, punya tangan tidak bisa menolong. Amin. Halo. Saudara, saya serius betul dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya belum pernah seserius ini dalam hidup saya. Saudara, Daud bertanya dan Tuhan berkata bahwa kelaparan yang terjadi ini kan ada hutang darah daripada rezim yang lama, yaitu Saul. Raja Saul melakukan sesuatu yang menyebabkan bangsa Israel, yaitu negara Israel, mengalami kelaparan. Hutang darah. Saudara, pada waktu itu karena belum di bait Allah, kemah Daud itu cuma ada, yaitu tabut perjanjian. Dan saya percaya sebentar lagi kekristenan kita, yaitu ibadah kita, akan masuk ke dalam bait Salomo. Kesempurnaan daripada ibadah. Siapa yang percaya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kalau dulu penyanyi ada cacat-cacat sedikit, ya sudahlah. Pemain musik kurang bagus, ya sudah, sekarang tidak bisa. Amin. Salah sedikit, dusta sedikit, langsung ketahuan saudara. Karena seleksi makin ketat. Dan apa yang terjadi saudara? Daud mendapatkan jawabannya. Ada hutang darah yang harus dibayar. Lalu saudaraku, Daud merendahkan diri. Ada satu pendatang yang yaitu tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, itu suku bangsa Gibeon. Orang Gibeon ini saudara pernah membuat perjanjian, yaitu sekitar ratusan tahun, 400 tahun yang lewat, yaitu antara Yosua, Jenderal Yosua, membuat perjanjian dengan suku bangsa Gibeon bahwa engkau tidak akan dibunuh, engkau boleh tinggal di antara bangsa kami. Tapi mereka cuma jadi tukang kayu dan tukang timba air, tapi mereka tidak boleh disentuh. Firman Allah cukup banyak berbicara tentang jangan, yaitu berbuat jahat kepada pendatang. Dan apa yang terjadi saudara? Pendatang-pendatang di timur-timur diteror saudara. Saya sering ke timur-timur. Orang-orang Bugis di sana maju usahanya karena rajin saudaraku. Memang rajin orangnya. Dan orang-orang di sana tidak senang saudara. Diusir. Dan kita lihat di tempat-tempat lain juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah menunjukkan bahwa bumi itu bisa cemar. Bumi bisa cemar. Saya menjadikan firman Allah ada 4 hal yang bumi itu bisa cemar. Yang pertama karena penyembahan berhala. Secara aneh saudara, nanti saya perhatikan apa yang saya katakan. Kalau tidak terjadi, saya bukan hamba Tuhan. Bahwa di seluruh Indonesia yang namanya adat nenek moyang itu akan dibangkitkan. Penyembahan kepada nenek moyang akan dibangkitkan. Dan saya berdoa supaya umat Allah disucikan dari hal-hal semacam ini. Tetapi akan terjadi. Dan saudara, membuat bumi itu cemar. Bumi tidak akan mengeluarkan hasilnya. Ini pertama. Saya berkata Pak Arifin, di Jakarta tidak ada penyembahan berhala. Saya katakan ada. Namanya Mamon. Amin. Ada orang berkata, oh Pak Arifin, di sini nggak gitu berat mungkin seperti di Bali. Siapa bilang? Mamonnya paling gede di Jakarta. Mbahnya Mamon ada di sini. Penyembahan berhala membuat bumi itu cemar. Kalau saya berbicara bumi, yang makro ini dan yang mikro itu. Ini. Yang kedua yang membuat bumi cemar yang tidak mengeluarkan hasilnya adalah saudaraku penyimpangan seksual. Di daerah kami orang-orang suku Bali tahu, kalau di banjarnya ataupun di dusunnya ada orang yang berbuat tidak patut, panen bisa gagal. Kalau ada orang berselingkuh, orang itu akan diusir keluar.
daripada masyarakat, karena dia akan menyebabkan panen gagal. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ini bukan tahayul. This is the truth. Saya lihat bagaimana penyimpangan seks gila-gilaan. Satu hari seorang hamba Tuhan menyelidiki kenapa satu pos pelayanannya tidak berkembang. Ternyata hamba Tuhan setempat selingkuh dengan saudara tirinya sendiri. Setelah orang itu di-remove, setelah orang itu disingkirkan, yaitu dikenakan sanksi disiplin, dipisahkan, dan saudaraku dia disuruh bertobat, maka pelayanan itu pun luar biasa hasilnya. Saudara, yang ketiga, firman Allah berkata dengan jelas, apabila terjadi kekerasan dan pembunuhan sebelum waktunya. Saudara ingat bagaimana Herodes menyuruh menyembelih saudaraku, yaitu anak-anak kecil di bawah usia 2 tahun, yaitu di Bethlehem. Dan bumi Bethlehem menjadi cemar. Pembunuhan, pencurahan darah membuat bumi menjadi cemar. Dan yang keempat, firman Allah berkata dengan jelas bahwa pelanggaran sumpah, pelanggaran janji membuat bumi menjadi cemar. Apabila umatku melanggar perjanjian, apalagi perjanjian yang kekal, perjanjian saja, bumi menjadi cemar. Sekali lagi, ini makro bumi yang kita injak dan di kita sendiri, saudara. Apa yang kita langgar belakangan ini? Sumpah Pemuda, bahwa kita cuma satu bangsa. Setiap orang yang berusaha untuk disintegrasi sudah melanggar satu sumpah, dan akibatnya bumi tidak akan mengeluarkan buahnya. Saudara, ini firman Allah. 2 Samuel 21 ini tidak begitu jelas buat saya tahun-tahun yang lalu. Sekarang sangat jelas. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan bumi cemar. Pertama, penyembahan berhala. Yang kedua apa, saudara? Penyimpangan seksual. Saya melihat satu gejala di Bali. Begitu banyak gay. Begitu banyak, saudara. Karena itu kami mengadakan KKR bulan Desember yang lalu, saudara. Bulan Desember yang lalu, khusus ditujukan kepada orang-orang ini. Kita mengadakan KKR jam setengah 10 malam. Sebab mereka keluarnya jam 9 malam. Beberapa mereka dimenangkan bagi Tuhan. Kalau saya katakan, mari kita mengangkat tangan menerima berkat Tuhan, mereka masih begini, saudaraku. Itu hari minggu pertama. Minggu kedua sudah lebih lurus. Sekarang sudah 2 bulan, sudah dibaptis, lurus sudah, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, apabila ada pencurahan darah. Dalam case ini, pelanggaran sumpah dan pencurahan darah, Saul ultranasionalis. Dia mau membersihkan. Ethnic cleansing itu terjadi bukan cuma sekarang, tapi dari dulu. Apa yang terjadi di Bosnia terjadi sebetulnya, saudaraku, balas dendam. Waktu Armenia dibantai oleh orang Turki 1 juta orang. Tahun 66 bumi kita cemar. 0,5 juta bangsa Indonesia mati, saudara. Tiongkok, Mao Zedong membunuh. Kalau Hitler membunuh bangsa lain, Mao Zedong membunuh bangsanya sendiri. Berapa orang Cina yang dibantai oleh Mao Zedong? Berapa banyak, saudara? Do you have any idea? 50 million. 50 juta. 4-5 kali penduduk seluruh Jakarta dibantai oleh komunis di bawah Mao Zedong. Dan bumi menjadi cemar. Apa akibat bumi yang cemar itu? Yeskiel pasal 14 saya catat, saudara. Ayat 13-20 ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama adalah kelaparan. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia bisa defisit beras. Kita negara pengimpor beras salah satu terbesar di dunia. Dan kita mengalami defisit makanan. Orang menjara makanan. Saudara, saya tinggal di Pulau Bali. Orang Bali tidak pernah meminta-minta, kecuali orang dari Trunyan. Sekarang orang dari daerah-daerah lain juga meminta-minta.
Orang Bali tidak pernah menjarah, saudara. Tahun lalu di daerah Bali Utara ada desa-desa yang kelaparan, yang makan cuma satu mangkok bubur satu hari. Mereka menjarah. Bumi kita cemar. Dan Daud merendahkan dirinya, saudara. Dia mendekati suku Gibeon. Dia tidak menganggap enteng minoritas. Dia berkata, apa yang kau mau aku lakukan bagimu, untuk melakukan penebusan bagi milik pusaka Tuhan. Indonesia adalah milik pusaka Tuhan. Amin. Dan firman Allah berkata, ternyata orang-orang yang disebut kafir lebih rohani daripada Saul. Tahukah saudara apa kesalahan Saul? Saudara, tangannya berlumuran darah. Saya boleh catat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel, bagaimana dia membunuh imam-imam di Nob. 1 Samuel 23. Hamba-hamba Tuhan dibunuh atas perintah daripada Saul. Imam besar waktu saat Ahimelek dibunuh atas perintah resmi daripada Saul. Saya mau katakan Tuhan murka. Firman Allah berkata Tuhan tidak menjawab, baik melalui Urim dan Tumim, baik melalui mimpi, baik melalui nabi-nabi Tuhan. God is silent. Dan Saul mencari pertolongan dari dukun. Bukan rahasia, banyak pemimpin kita dulu terlibat okultisme. Seperti saya katakan waktu saya berkhotbah di Indosiar, bahwa masalah kita lebih dalam dari sekedar masalah politik maupun ekonomi, tapi masalah rohani. Saudara, Saul membunuh imamnya Tuhan. Dan apa yang terjadi pada Saul? Firman Allah berkata bahwa orang yang menyembah berhala akan dibinasakan oleh Tuhan. Saul meminta seorang medium untuk bertemu dengan Samuel yang sudah meninggal. Hati-hati saudaraku, karena engkau sungkan pada mertuamu, karena sungkan pada orang tuamu, engkau pergi ke kuburan opa omamu. Dan engkau, orang Kristen yang penuh Roh Kudus, berada di sana. Engkau berhubungan dengan roh-roh orang mati, najis. Dan saudara, saya mau beritahu pada saudara, akibatnya 4 hal. Yang pertama, kelaparan. Yang kedua, firman Allah berkata bahwa keadaan itu akan jadi kacau, karena binatang-binatang buas akan berkeliling di daerah itu. Kekacauan ekologi. Apakah El Nino? El Nino itu, saudara, memberikan kekeringan yang luar biasa. La Nina memberikan hujan yang terlalu banyak sehingga terjadi banjir. El Nino memberikan kekeringan. Berkat daripada Allah adalah Imamat 26 yang berkata, aku akan memberikan kepadamu hujan pada masanya, apabila engkau sungguh-sungguh melakukan perintahku. Hujan pada masanya. Hujan terlalu banyak tidak baik. Kekeringan terlalu lama, hutan terbakar. Bukan rahasia lagi apa yang dilakukan kepada gereja-gereja Tuhan. Ada akibat yang sangat buruk. Saya kasih Tuhan, akibat yang ketiga, pedang akan berjalan di negerimu. Belum pernah terjadi, saudara, seperti saat ini. Pedang berjalan di negeri kita. Pendeta Kris Manusama berkata, bagaimana setiap malam orang-orang di Ambon ngeri mendengarkan suara gurinda, suara grindo itu, gurinda, untuk mengasah panah. Setiap malam. Dan ada pendeta-pendeta yang menyebut dirinya pendeta, memberikan air, saudaraku, untuk mengasah pedang. Pendeta macam apa seperti itu, saudaraku? Karena firman Allah berkata, supaya kita bukan cuma mengampuni, tetapi memberkati musuh kita. Dan musuh kita bukan manusia, bukan golongan tertentu. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Pedang akan berjalan di negerimu. Celurit berjalan. Pedang-pedang, mandau-mandau, samurai-samurai berjalan di negeri kita, saudara. Dan
Dan ini adalah hukuman daripada Tuhan. Pedang berjalan, saudara. Orang tidak aman lagi. Tadi pada waktu dekat lampu merah karena saya orang Bali, sudah lama tidak kemari, saya mau keluar dari mobil. Teman saya berkata, whatever happen, jangan keluar dari mobil. Saya lupa ini Jakarta, saudara. Saudara, apalagi yang terjadi? Kita tahu bukan hukumannya itu selain daripada kerusuhan adalah wabah penyakit. Saya diundang untuk berdoa di salah satu pimpinan daripada penguasa di NTT. Kebetulan ya saya sebut saja Wakapoldanya jemaat kita di sana. Dan beliau bertanya kepada saya, Pak, setelah apa yang terjadi di Kupang ini, menurut Bapak apa yang akan terjadi? Saya bilang ini mempermalukan Tuhan Yesus. Karena saya melihat, saudara, di daerah Oesapa, di kota Kupang, orang-orang yang menyebut diri Kristen merampok. Mereka menyuruh orang keluar rumah dan dibakar. Bakarnya pakai nyanyi lagi. Nyanyi api Kristus sudah menyala. Ini ngawur nih, saudara. Dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudaraku. Saya berkata, Pak, di dalam kitab Yeskiel 14 dikatakan dengan jelas 4 hal yang akan terjadi. Yang terutama, yang terakhir adalah wabah, saudara, wabah penyakit. Saya katakan wabah penyakit akan terjadi. Dan saudara, apa yang terjadi? Benar-benar. Di kota Soe, 200 km dari Kupang, saudara. Itu adalah pusat kegerakan Roh Kudus tahun 66 ke atas. Dari sana keluar hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Meltari sebagai contoh. Saudara, apa yang terjadi di sana? Tempat ibadah orang lain dirusak. Di sana terjadi wabah penyakit yang sangat mengerikan, demam berdarah yang luar biasa banyaknya, dan rumah sakit tidak bisa menampung. Dan apa yang terjadi di Sumba? 2 suku yang biasa berperang membuat perjanjian. Oke, perjanjian mereka tidak dalam nama Yesus, tetapi tetap namanya perjanjian. Dan waktu mereka langgar, mereka saling bunuh. Saudara, apa yang terjadi? Belalang yang belum pernah terjadi, saudaraku. Begitu banyak menyerang Sumba, hancur semua tanaman di sana. Firman Allah akan terjadi. Lalu Daud bertanya kepada orang-orang Gibeon. Orang Gibeon bukan orang Israel, tetapi mereka mengerti aturan. Mereka berkata, kami tidak punya hak untuk meminta nyawa orang Israel. Dan kami tidak punya hak untuk meminta kompensasi. Ini bukan masalah emas dan perak. Ini hutang darah. Banyak orang mencemooh Bapak Presiden Habibie waktu pergi ke Aceh. Saya salut kepada dia. Pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, beberapa saat yang lalu, saudaraku, waktu saya buka televisi, saya tercengang. Sebab apa yang ditulis dalam 2 Samuel 21 ini dilakukan. Dia meminta maaf atas nama pemerintah, atas nama Nabi, seperti Daud. Dan dia juga sudah memakamkan semua orang yang ada masalah DOM, saudaraku, dengan kuburan dengan biaya pemerintah. Dan memberikan kompensasi berupa yaitu menyekolahkan anak-anak daripada korban. Ada satu tindakan yang sangat positif. Saya percaya mungkin ada, saudaraku, anak-anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran ini. Cuma satu yang tidak bisa dilakukan. Yang dilakukan Daud. Mereka menuntut 7 orang laki-laki dari keturunan Saul untuk digantung, untuk dijadikan orang yang terkutuk, untuk menggantikan hutang darah. Dan pada saat itu, saudaraku, ada cucu daripada Saul yang diangkat anak oleh Daud. Namanya Mephibosheth. Dia timpang, dia tidak bisa melarikan diri, tetapi Daud menyayangi dia. Dan Daud meluputkan dia. Itu Mephibosheth itu gambaran pada kita, saudara. Mephibosheth itu gambaran karena Daud dan Yonatan punya perjanjian, maka dia diangkat menjadi anak. Dan semua hak-haknya dikembalikan.
Karena kita ada perjanjian, melewati darah Tuhan Yesus, segala hak-hak saudara yang hilang akan dikembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan disayangi kembali oleh Tuhan. Usaha rekonsiliasi ini dibutuhkan. Saudara yang kasih, darah yang pertama tercurah adalah waktu masalah penyembahan. Tahukah saudara? Bukan masalah politik, bukan masalah sembako, bukan masalah perebutan wewenang, bukan. Tetapi sebab worship. Habel melakukan worship yang benar. Sebab tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Dia mengambil, yaitu yang terbaik dari kambing dombanya, dengan lemak-lemaknya dipersembahkan pada Tuhan. Tetapi Kain mempersembahkan dari hasil bumi, padahal bumi itu terkutuk. Hasil bumi itu menggambarkan usaha manusia untuk mendekat pada Allah. Firman Allah berkata, saudaraku, Habel adalah orang benar, dan pembunuhan orang benar membuat suatu masalah. Kain, saudaraku, menjadi pelarian. Kain mengalami hidupnya, yaitu tidak ada berkat daripada Allah. Saudara berkata, oh, aku tidak pernah mencurahkan darah manusia. Tetapi saya mau katakan pada saudara, firman Allah berkata, barang siapa membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan hidup kekal tidak ada dalam dirinya. Mungkin ada saudara yang belum mendengar, saya membuat suatu pernyataan yang jelas. Hari Rabu yang lalu, jam 6 sore, GBI Betani ditual, diserang. Dan pendeta Buce Hehanusa dan putranya dan kedua pekerja kita dibunuh. Mereka bukan korban, mereka adalah martir. Lebih dari korban. Tetapi saya percaya darah martir bukan menuntut balas. Darah martir memintakan ampun. Tapi saudara, kita perlu berdoa. Karena keadaan ini, saudaraku, bukan masalah yang biasa. Tuhan berkata, jangan menyentuh nabi-nabiku. Do my prophets no harm. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saya ingat apa yang terjadi di Padang. Ada salah satu pekerja daripada Indonesia bagian Barat, Betani Indonesia bagian Barat, terbakar hidup-hidup. Tetapi saya tahu, saudaraku, begitu ada martir dalam pekerjaan Tuhan. Saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Saya belum pernah melihat sejak kejadian di Padang itu, jiwa-jiwa ini menangkan luar biasa. Cabang-cabang dibuka di mana-mana. Pintu-pintu yang tertutup terbuka semua di dalam nama Yesus. Ramakaramasikin aramakoria patasana makada. Haleluya. Tuhan membuka pintu-pintu yang ajaib, saudara. Ada seorang murid sekolah Alkitab, STT Betani, praktek, saudara, di Kutajane, di daerah Aceh. Pada waktu dia berkhotbah, saudara, apa yang terjadi? 30 orang asli menyerahkan diri, bertobat, terima Tuhan Yesus. Itu murid sekolah Alkitab, belum lulus, saudaraku, belum lulus. Apalagi nanti kalau sudah lulus, saudara. Seorang kasih Tuhan, Daud mengadakan negosiasi dan dia bertindak. 2 orang putra Saul dan 5 orang cucunya diserahkan kepada orang Gibeon dan mereka digantung. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa langit sudah terbuka? Belum. Dan pada saat itu, saudara, istri daripada Saul, saya percaya dia adalah janda seorang raja, mantan raja. Tentu saja dia berpakaian baik dan biasa tinggal di istana. Dia keluar di alam terbuka. Saudara tahu bahwa di Israel itu kalau panas, panasnya luar biasa. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Dia membuka pakaiannya ganti dengan karung, saudara. Dia menatap. Dan dia berkata, Tuhan, jangan biarkan kutuk lebih banyak lagi dalam keluarga kami. Dan dia menjaga mayat mereka yang digantung.
supaya binatang buas tidak memakan dagingnya di waktu malam, dan waktu siang tidak dimakan oleh burung, saudara. Dia mengusir binatang buas, seorang wanita. Dia tidak rela keluarganya terkena kutuk lebih berat. Karena firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mati tergantung di atas tiang. Karena itulah saudaraku, kenapa Tuhan Yesus tidak dihukum, yaitu dengan cara dirajam. Tetapi saudaraku, ada cara penghukuman yang paling keji, yaitu dengan cara disalib, dipakukan di sebuah tiang, yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Saudaraku, bumi ini, saudaraku, hanya bisa ditebus, hanya bisa tumbalnya diruat, saudaraku, hanya oleh satu saja, dan satu-satunya, yaitu korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau malam hari ini kau belum menerima korbannya, engkau akan tetap di bawah keadaan yang tercela. Ada 7 berkat bagi orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan itu yang dialami Daud. Saya boleh catat dalam Imamat 26, kami tidak akan bacakan, tapi saudara catat saja. Supaya nanti kalau saudara setelah ini saya ajak berdoa buat negeri kita, kita bukan ikut-ikutan, tapi dengan pengertian. Di dalam Imamat 26, saudara, ada 7 berkat. Dan juga 7 berkat ini malam hari ini Allah rencanakan buat keluarga saudara, buat pelayanan saudara, buat negeri kita. Yang pertama, kesehatan lingkungan, ecological health. Aku akan memberikan hujan pada masanya. Dan Tuhan berjanji, masa menabur itu akan sampai masa menuai. Teratur, keteraturan. Ada banyak saudara di sini dapat berkat sedikit lalu habis lama, begitu keringnya 3 tahun, dapat sedikit lagi, dapat banyak lalu habis gitu. Hujannya nggak teratur. Berapa banyak saudara mau hidup saudara sungguh-sungguh teratur? Angkat tangan saudara. Amin. Ecological health. Yang kedua, saudara, kesehatan ekonomi. Economic health. Itu yang Tuhan janjikan. Seringkali ada orang berkata, kenapa Pak? Saya kadang-kadang tidak punya uang sama sekali. Kadang-kadang saya tidak butuh banyak, uangnya banyak. Buat apa saudaraku? Kalau pada waktu butuh ada, itu sehat saudara. Amin. Kita lihat Tuhan Yesus. Pada waktu perlu, ada saudara. Bayar pajak, nangkap ikan, di dalamnya ada uang saudara. Keamanan dalam negeri. Sebab kalau negeri tidak aman, tidak ada orang mau investasi. Saudara tahu, saya membaca sebuah buku tentang seorang pakar investasi. Dan dia menulis, buku ini tahun 95. Dia menulis, negara yang, yaitu saham yang paling baik, di negara yang paling aman adalah PT Freeport di Indonesia. Orang ini adalah pakar daripada orang yang mengarahkan investasi daripada orang-orang paling kaya di Eropa. Nama orang ini Lord Rees-Mogg. Dia mengajar, dia menulis bahwa investasi yang terbaik itu di negeri yang namanya Indonesia. Tapi sekarang saudara lihat, jangankan pabrik semen, pabrik sandal saja belum tentu orang mau investasi. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memulihkan negara kita. Siapa percaya berikan tepuk tangan. Yes. Berkat yang kelima adalah berkat keamanan internasional, international security. 6 dan 7 ini penting saudara. Yang keenam ini kehormatan dan pelipat gandaan atau pertumbuhan. Honor and growth. Nanti baca ya, Imamat 26. Yang ketujuh, inovatif dan kreativitas. Tahukah saudara, kalau saudara sudah lama tidak punya ide, saudara tidak diberkati. Kan anak Tuhan itu kreatif. Allah kita kreator, pencipta. Anak Tuhan itu kreatif. Kalau saya berkata, otak saya buntu, Anda ada berkat saudaraku.
Mungkin bumi ini cemar. Dan malam hari ini saudara dengar, ada seseorang yang bisa menebus dan sudah menebus, dan yang berkata sudahlah genap. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Roh Kudus mengurapi mata saya dan dia menunjukkan bahwa istri pada Saul, seorang janda, ini adalah cara berdoa yang paling baik. Dia berdoanya mengusir burung-burung pemakan bangkai. Itu gambarnya pada roh-roh jahat yang mau mendarat di pikiran kita. Amin. Dan dia mengusir binatang-binatang buas. Di Alkitab binatang buas cuma berarti satu, yaitu demons, roh-roh jahat. Roh-roh jahat di waktu malam. Dan roh-roh najis di waktu siang, saudara. Ada seorang istri berkata, Pak Arifin, saya merasa aman. Suami saya tidak pernah keluar. Ibu, sekarang orang nyelewengnya siang hari, bukan malam. Ada seorang berkata, oh suami saya cuma keluar rumah waktu jogging. Nah, jogging itu biasanya mampir. Kalau orang belum dalam Tuhan, saudara bisa cari akal apa saja, saudara. Tapi kalau suami bertobat jangan khawatir. Pelayanan keluar negeri, keluar daerah tetap aman. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Rispa binti Aya mengganti pakaiannya yang indah dengan pakaian karung. Dia meratap di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri. Itu saudaraku dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, apabila umatku merendahkan diri. Daud merendahkan diri, Rispa merendahkan diri. Dan kalau saudara mau merendahkan diri, saudara akan ditolong oleh Tuhan. Satu hari ada seorang ibu jemaat kita di sini, suaminya belum bertobat. Dia telepon saya dengan menangis, Pak, saya dilecehkan suami saya. Di meja makan saya dikata-katai, kamu ini tidak berguna. Kalau tidak ada aku, seluruh kantor ini nggak makan. Saya berkata, ibu, Roh Kudus berkata kepada saya, semua jalan suamimu akan ditutup dan kuncinya akan ada di tangan ibu. Saya berkata itu 1 bulan yang lalu. Dia tadi telepon saya, benar Pak. Baru berkata demikian 2 hari setelah itu, seluruh proyek yang dipegang suami saya tertutup semua. Dan hari ini saya dapat telepon, kuncinya ada di tangan saya. Firman Allah berkata yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Rispa merendahkan diri. Dia berkata, Tuhan sudah cukup. Keadaan kami tercela. Firman Allah berkata, the house of David growing stronger and stronger, but the house of Saul growing weaker and weaker and weaker. Apakah saudara termasuk keluarga Daud atau keluarga Saul? Keluarga Daud keadaannya makin lama makin kuat. Dan kalau saudara saya melihat Betani Jakarta, sungguh-sungguh ini keluarga Daud yang diberkati oleh Tuhan. Sebab para pemimpinmu adalah hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Allah. Ada seorang pendeta saya melayani Tuhan 20 tahun. Jemaatnya 20. Dan isinya adalah anak menantu, istrinya, dan cucunya. Tidak ada pertumbuhan. You think it's normal? 20 years. Tetangganya pun tidak bertobat. Saya kasih, kita mengirim Pak Nyoman dan istrinya. Mereka keduanya adalah pemuji dan penyembah. Satu hari Tuhan berkata, saya sampaikan cerita tentang kubu doa yang dilakukan di Jakarta. Doakan 3 keluarga di depanmu, 3 keluarga di belakangmu, 3 keluarga sebelah kiri, 3 keluarga sebelah kanan. Doakan, sebut nama mereka. So, apa yang terjadi? Dia tidak kenal dengan orang-orang itu. Orang itu datang kepada dia, bertobat, minta dibaptiskan, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Anak Tuhan itu berbuah. Fruitful. Murid sekolah Alkitab yang saya ceritakan itu bersama tim dari Jakarta di sini berkhotbah kepada anak-anak muda yang liburan di Danau Toba.
Dari 1.500 orang, 500 bertobat langsung minta dibaptis di Danau Toba. Ini murid sekolah Alkitab belum lulus, saudaraku. Saya katakan pada anak ini yang diberi beasiswa oleh gereja, kamu lebih hebat dipakai Tuhan lebih dari saya. Saya bangga. Saudara, seorang ayah yang baik itu bangga kalau anaknya lebih pandai. Amin. Firman Allah berkata pada waktu Daud melihat itu, dia ingat ada satu hal yang dia belum lakukan. Sebab mayat yang tergantung dan belum dikebumikan itu adalah kutuk. Tahukah saudara, sebelum matahari terbenam, Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Orang yang disalibkan akan mati berhari-hari. Biasanya untuk mempercepat kematiannya, maka tulangnya dipatahkan, tungkainya dipatahkan, supaya tergantung dan cepat mati, tidak bisa menarik nafas, saudara. Tapi pada waktu tentara mendekati Yesus, dia sudah menyerahkan nyawanya. Itu bukti Yesus bukan dicabut nyawanya, dia menyerahkannya untuk menerimanya kembali. Dia berkata, tidak seorang pun mencabut nyawaku, aku menyerahkannya untuk menerimanya kembali. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dialah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, adalah kebangkitan dan hidup, dan memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Dia saja yang layak untuk dipuji. Saya pernah pergi ke satu kota bernama Bet-Shan, seperti yang sudah baca tadi. Bisa disebut Bet-Shan. Apakah kota Bet-Shan ini? Kota ini adalah sebuah kota yang dulunya ada benteng. Dan disitulah, saudara, Saul dan putra-putranya yang disembeli oleh orang Filistin, kepalanya dipancung, tubuhnya dipakukan kepada kota itu. Dan tulang-tulangnya belum pernah dikuburkan. Bagaimanapun Saul adalah raja pertama dan perlu mendapatkan penguburan yang layak. Tapi firman Allah berkata dalam 2 Samuel pasal 21, pada waktu Daud melakukan penguburan yang layak, perlu kita menghormati orang tua kita. Mungkin orang tua kita salah, tapi saya selalu melihat orang yang kurang ajar pada orang tuanya tidak pernah diberkati oleh Allah. Sebab firman Allah termasuk kepada orang tua rohani. Sebab firman Allah berkata, pendurhakaan sama dengan dosa bertenung. Amin. Pendurhakaan itu sama dengan dosa bertenung. Setelah dilakukan penguburan yang layak, karena itu saya heran sekali, apa yang dilakukan Bapak Presiden kita ini sangat sesuai dengan ini. Dilakukan penguburan yang layak. Kita baca di dalam ayat yang terakhir, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anak-anaknya di tanah Benyamin, di Zela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Ini akibat ketaatan. Kita baca, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Bumi kita disambas tercemar. Bumi kita dikupang, ditim-tim tercemar. Saudara berkata di Kupang tidak tercurah darah. Anak-anak Tuhan di sana berdoa, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada darah. Tetapi mereka mengusir, yaitu saudara-saudaranya sebangsa yang datang sebagai pendatang. Dan Tuhan benci itu. Tuhan membenci kalau kita keras kepada pendatang. Firman Allah yang mengajar, saudara. Sesudah Daud melakukan itu semua, maka sudah saya heran, orang-orang kuasa kegelapan mengadakan ruatan, saudara, untuk mentahirkan bumi. Tapi orang Kristen cuma duduk di gereja. Dan malam hari ini kita akan katakan, ada satu korban yang lebih dari cukup untuk mentahirkan bumi Indonesia, adalah korban Yesus Kristus. Dan waktu nanti kita berdoa mewakili negeri kita, mewakili bangsa kita, sementara orang yang lain mengutuk, saudara, kita memberkati. Kita memberkati Indonesia akan bangkit kembali. Indonesia akan diberkati kembali oleh Tuhan. Bumi kita akan mengeluarkan hasilnya kembali. Awan-awan hitam akan diusir oleh pujian penyembahan daripada umat Allah. Saya minta saudara perhatian tentang perkataan doa.
Buka sekarang. Saudara usah buka, sudah terkenal lagu, ayat ini. 2 Tawarik 7 ayat 14. Apabila umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, mencari wajahku dan berdoa. Doa di sana bukan dalam istilah yang biasa, tetapi pakai istilah tefila. Saya selidiki, saudara. Sabuk untuk sembahyang, tali untuk sembahyang namanya tefilim. Ini tefila. Apa bedanya tefila dengan palal? Ini doa yang biasa. Ini doa yang dinyanyikan. Doa yang dinyanyikan. Orang-orang di kepercayaan lain itu belajar dari kita. Doa yang dinyanyikan. Ada orang berkata, bagaimana Pak Arifin? Untuk supaya saya dipulihkan, bagaimana kalau saya berdoa Bapak kami 1000 kali? Saya bilang jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang munafik. Amin. Tapi kita bertefila. Doa yang dinaikkan dengan nyanyian. Saudara, kita lihat akibat daripada tindakan Daud. Yang pertama, pasal 21 dari 2 Samuel 21. 15 sampai 22. Musuh yang paling besar Filistin dilibas habis. Semua pahlawan mereka, raksasa-raksasa mereka diludeskan oleh Daud. Kemenangan yang besar. 2 Samuel 22, kita melihat nyanyian syukur Daud. Timbul pujian penyembahan di dalam terobosan yang belum pernah dialami. Roh Kudus berkata kepada saya, pada waktu kami memulai Surabaya Presenter, saudara, tahun 86, Tuhan berkata ada satu gelombang yang baru. Dan I tell you, ini gelombang yang baru itu. Ini terobosan itu, saudaraku. Dan saudara kita di sini, terutama di Jakarta, saya dengar ada 600 pemusik di gereja ini saja. Dan saya mau katakan, akan tiba waktu Tuhan memberikan 6.000. Tuhan memberikan 6.000, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemarin saya berkhotbah di Haleluya Cafe. Haleluya Cafe, saudara. Ada kafe Haleluya. Ya, ada gosip, ada news cafe, ada yang gosip cafe, ada blow on cafe. Ada juga Haleluya Cafe. Saya datang ke sana, saudara. Begitu banyak orang dan mereka terima Yesus. Sekarang di mana-mana dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tahukah saudara, di Surabaya, gereja Surabaya berkembang begitu banyak, sehingga saudara kehabisan tempat untuk kebaktian di daerah Perak. Kita menyewa, saudaraku, aula dari rumah sakit Kelamin, saudaraku. Dipakai untuk memuji Tuhan. Boleh, saudara? Sah-sah saja. Tepuk tangan bagi Allah kita. Termasuk pasiennya biar bertobat semua. Ada nyanyian syukur Daud. Nah, kalau saya baca selanjutnya dalam 2 Samuel 23 dan 24, ini yang berkat paling besar. Daud menetapkan worship. Daud menetapkan ibadah di Israel. Dia membeli tanah untuk pembangunan bait Allah dan menyediakan semua biaya untuk pembangunan bait Allah. Glory to God. Haleluya. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau kita stand in the gap untuk bangsa kita, sesuatu terjadi. Tadi malam jam 12 malam saya ditelepon. Ada seorang diaken kita diminta untuk berangkat ke Tual. Pada kemarin Tual masih terjadi kerusuhan. Teman-temannya semua berkata, jangan pergi. Tapi ini panggilan untuk rekonsiliasi antara pihak Kristen, Katolik, dan Muslim. Dan saya bangga sekali, yang dipilih ini salah seorang diaken Betani, saudara. Dari beliau seorang profesor, dipanggil dari Jakarta untuk pergi ke Tual untuk membawa misi perdamaian. Saya percaya sebab Roh Kudus ada di dalam dia. Prince of Peace, Raja Damai, Yesus Kristus ada di dalam dia. Tadi malam saya berkata, Bapak berlututlah. Saya berlutut bersama dia jam 12 malam, saudara. Dan saya mengucapkan berkat. Saya mengucapkan berkat untuk beliau. Tadi pagi jam 5 berangkat. Dan saya percaya, saudara, satu saja anak Tuhan
yang dipenuhi Roh Kudus, damai sejahtera bisa kembali ke tempat itu. Haleluya. Saya minta para penyanyi kembali. Sekarang saudara akan menyanyi dengan pengertian. Kami umatmu, rendahkan diri. Saudara, saya mau katakan gereja akan memberikan jawaban bagi Indonesia. Kalau secara umum orang Dayak dengan orang Madura bermusuhan mungkin, tapi dalam gereja Tuhan mereka malah menikah, saudaraku. Amin. Saya percaya itu bisa terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dari segala suku, kaum, dan bahasa di Indonesia, dia bersatukan oleh satu nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus. Makin berdiri, saudaraku. Kami umatmu, rendahkan, angkat tangan saudara, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, angkat tangan saudara. Oleh anugerah-Mu, Haleluya. dan pulihkan kembali negeri kami. Naikkan doa ini. Ini yang saya bilang di hadapan Ibu. Saudara marakere marabataku. Haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Sekali lagi Tuhan pulihkan. Haleluya. Haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Coba berikan beberapa Alkitab kepada para penyanyi. Pinjamkan Alkitab saudara. Saya percaya pada waktu Daud menaikkan doa,
Dia tidak berdoa dengan biasa, tetapi Bani Asaf dipersiapkan. Amin. Hotben bin Asaf. Amin. Haleluya. Yosef bin Asaf. Dan mereka mengambil buku pengajaran pada Daud. Saya buka Mazmur 65. Dia memintakan berkat untuk negerinya. Saya berdoa, saudara. Satu hari di sini ada 27 provinsi diwakili. Dengar saya, 27 provinsi diwakili. Tidak terpecah-pecah. Pertama-tama meneguhkan kembali Sumpah Pemuda. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Mereka semuanya diurapi oleh Tuhan. Mewakili suku-suku kita di Indonesia. Mazmur 65 sudah lihat. Haleluya. Saya percaya saat itu dia menyanyi begini. Engkau mengindahkan tanah ini Tuhan, dan memberinya kembali kelimpahan. Curahkan berkat-Mu, buatlah sungainya kembali membuah-buah. Curahkan kembali Tuhan embun atas negeri kami. Biarlah pohon-pohon mengeluarkan buahnya, sebab hutang darah telah ditebus. Sebab Engkau Allah yang mengaruniakan kelimpahan. Domba-domba akan kembali beranak, akan menghasilkan hasilnya. Sebab Engkau melawan negeri kami, Engkau memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Daud mengambil kecapinya dan dia mulai memainkan kecapi. Kecapi bermain, piano bermain dengan urapan Allah. Saudara masing-masing naikkan penyembahanmu di hadapan Allah. Jangan doa minta jodoh, jangan doa minta pekerjaan lebih banyak. Berdoa buat negeri kita. Angkat tanganmu. Buka Mazmur 65 di depan saudara. Padang-padang rumput berselimutkan kambing domba. Para penyanyi 144 orang, mereka menaikkan dengan urapan. Segala boleh, tahirkan kota Jakarta Tuhan. Ampuni kekerasan di kota ini. Biarlah kasih kembali mengalir. Biarlah ada keamanan. Biarlah Tuhan ekonomi kembali berjalan. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Haleluya. Segala berikan benih yang terbaik bagi negeri kami Tuhan. Segala bukit-bukit berikan pinggang dengan sorak-sorak. Ambon akan kembali bersorak-sorak di hadapan-Mu. Haleluya. Di sana akan ada damai sejahtera. Lepaskan damai sejahtera saat ini di Ambon, di Tual. Lepaskan. Kita punya kuasa mengikat dan melepaskan. Lalu dibuka pengajaran daripada Bani Korah, Mazmur 85 ayat 11 sampai dengan 14. Dimulai dengan ayat kedua. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Tanahmu, tanah bahasa Ibrani Eretz. Dan Tuhan juga mengasihi Eretz Indonesia, di mana ada pencurahan darah di Aceh, di Irian Jaya,
di Timur Timur, di Ambon, di Sambas, di kota Jakarta. Minta Tuhan menyucikan malam hari ini. Angkat tangan. Jangan lagi minta berkat, karena berkat sudah diberikan. Tapi sekarang saudara mulai memberkati. Mari semua berdoa dengan bahasa roh. Ada berdoa buat Aceh, ada berdoa buat Sambas. Mintakan ampun Tuhan. Orang-orang mengaku Kristen membunuh, mengaku Kristen merampok. Ampuni kami, ampuni kami. Berbuat jahat kepada para pendatang. Berdoa dengan bahasa roh dari ujung sampai ke ujung. Segala pulihkan kami, Engkau Juru Selamat. Berikan kebaikan untuk negeri kami, dan biarlah negeri kami menghasilkan hasil buminya Tuhan, hasil hutannya. Mari berkati negeri kita tercinta. Hosea 14 ayat 5 sampai dengan 9. Aku memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku mengasihi mereka dengan sukarela. Hosea 14. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Aku akan seperti embun bagi Indonesia. Maka yang berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaranya seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka berkembang seperti pohon anggur, termasyur seperti anggur Libanon. Efraim apalagi sangkut pautku dengan berhala. Akulah menjawab dan memperhatikan engkau. Aku seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Mazmur 85 tadi berkata, and the land will yield its increase. Pejamkan mata please. Sekarang Tuhan berbicara tentang bumi secara mikro. Itu tubuh saudara dan saya. Semua dosa dilakukan di luar tubuh, tetapi dosa perzinahan, termasuk onani, dilakukan di dalam tubuh. Itulah sebabnya bumimu tidak mengeluarkan buahnya. Itulah sebabnya tidak ada kedamaian dalam kehidupanmu. Hari ini minta darah Tuhan Yesus untuk menyucikan kita. Tidak perlu 7, 1 cukup. Karena sekian miliar manusia, seluruh manusia dari Adam sampai yang terakhir di pantai pun tidak akan cukup. Karena darahnya kotor, darahnya polusi. Cuma ada satu darah yang suci benar-benar, yaitu darah Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia. Pejamkan mata saudara. Kalau ada saudara berkata, bumiku perlu disucikan, saudara angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Tidak usah malu. Dan saudara mulai minta ampun di hadapan Tuhan. Come on. Kalau orang minta ampun itu tidak berbisik-bisik. Kalau perlu melolong tidak apa-apa. Jangan keluar dari tempat ini dengan bumi masih cemar. Karena sucikan aku Yesus. Sucikan aku Yesus. Termasuk para pelayan Tuhan yang ada di sini. Sucikan aku Yesus.
Kalau ada pikiran yang najis, ada rencana-rencana jahat, minta ampun di hadapan Allah. Itu membuat bumi tidak mengeluarkan buahnya, membuat kau tidak kreatif. Sebab rencana Tuhan sudah diberkati dengan 7 berkat itu. Keamanan dalam rumahmu, damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Malam hari ini Roh Kudus akan turun seperti embun. Saya ajak saudara seperti tanaman yang rindu akan embun itu. Sebagian saudara Tuhan akan turun seperti hujan. Tolong tanpa musik, angkat tangan saudara, minta Roh Kudus menjamah saudara. Dan apabila Roh Kudus menjawab, dengar, tidak usah berdoa bahasa roh, diam saja. Seperti pohon, seperti tanaman yang kering, engkau angkat tangan. Mari Roh Kudus, buktikan kebenaran firman-Mu. Tanah yang gersang akan mengeluarkan buahnya kembali. Yang berduka cita akan bersuka cita malam hari ini. Yang kacau akan penuh dengan kedamaian. Yang ketakutan akan penuh dengan kasih. Kebencian diganti dengan kasih. Mari Roh Kudus, kita menantikan Tuhan saudara. Dalam malam ini terjadi seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum kau memulihkan bumi kami, kau memulihkan keadaan umat-Mu terlebih dahulu. Selalu kau memulihkan keadaan gerejamu dulu Tuhan. Yes. Lord Jesus. Oh.